Halo siswa kelas 8, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran IPS dengan subtema pengaruh keunggulan lokasi terhadap kolonialisme di Indonesia. Kita akan melihat dua faktor yang menyebabkan kenapa bangsa Eropa melakukan kolonialisme di Indonesia. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Mari kita pelajari satu persatu. Dalam mempelajari sejarah ada namanya konsep periodisasi. Tentu kalian akan bertanya, apa sih konsep periodisasi? Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan zaman, masa, periode disertai dengan ciri-ciri tertentu. Tentu kita juga akan bertanya, apa sih manfaat periodisasi? Yang pertama, mempermudah memahami dan menganalisis peristiwa sejarah dan menyederhanakan klasifikasi peristiwa sejarah. Mari kita akan melihat timeline daripada pembelajaran kita yang terdiri dari atas 4 bagian atau 4 periode. Yang pertama, abad pertengahan, abad ke-5 sampai abad ke-15. Yang kedua, reformasi gereja pada tahun 1517. Dan yang ketiga adalah Renaissance, abad ke-15 sampai abad ke-16. Dan yang terakhir adalah Aufklärung, abad ke-16 sampai abad ke-18. Kita akan membahas satu persatu. Abad pertengahan. Mengapa abad pertengahan disebut dengan zaman kegelapan? Sebelum menjawab ini, tentu kita akan bertanya, siapa yang menjadi subjek dan objek sejarah? Kalian pasti tahu, manusia. Manusia sebagai pelaku dari sejarah dan sasaran dari sejarah. Seperti kalimat yang saya ucapkan ini. Manusia sebagai ciptaan diberikan daya cipta oleh pencipta untuk mencipta. Tetapi sayang, dosa membuat ciptaan yang diberikan daya cipta oleh pencipta untuk mencipta malah mencipta pencipta. Jadi, mengapa abad pertengahan disebut dengan abad kegelapan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita melihat bahwa secara periodisasi abad pertengahan dibagi atas 3. Awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 akibat diserang oleh suku-suku Germanik menyebabkan ibu kota Roma mengalami keruntuhan. Yang kedua, ditaklukkannya kota Konstantinopel oleh Turki Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei 1453 di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II, menyebabkan kota Konstantinopel mengalami keruntuhan dan kota Konstantinopel diganti menjadi namanya Istanbul yang artinya negeri Islam. Akibatnya terjadilah vacuum of power. Eropa menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kondisi di kota mengalami kehancuran, menyebabkan keadaan kota menjadi tidak aman. Untuk mengatasi hal ini, apa yang dilakukan oleh penduduk? Mereka melakukan deurbanisasi. Apa itu deurbanisasi? Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Sehingga petani bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan muncullah paham feodalisme. Sistem feodalisme menyebabkan kaum bangsawan menjadi tuan tanah dan petani hidupnya bergantung pada bangsawan. Di bidang politik seperti yang saya katakan tadi, terjadi vacuum of power. Bagaimana peranan gereja? Kondisi ini tidak berlangsung lama. Gereja mengambil alih kekuasaan. Kita tahu pada masa pemerintahan Konstantin, gereja dilibatkan dalam politik, maka timbullah dominasi gereja. Berkuasa mutlak dan memiliki pengaruh besar atas negara dengan gereja. Dengan slogan Memento Mori, ingatlah kematian, eskatologi. Siapakah pemuka agama yang memiliki pengaruh besar pada saat itu? Karel Agung dari Francia.
Timbul pertanyaan, apa perannya? Ia berhasil melebur daerah-daerah yang luas di Eropa menjadi satu imperium yang kokoh. Pada abad pertengahan timbul pertanyaan, bagaimana dong dengan perkembangan ilmu pengetahuan? Jawabannya, mandek. Ilmu pengetahuan mengalami kemunduran. Akibatnya, tingkat intelektualitas masyarakat semakin menurun karena tidak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat. Teori geosentris yang mengatakan bumi sebagai pusat tata surya menyebabkan segala sesuatunya, menyebabkan ilmu pengetahuan tidak berkembang, mandek seperti yang saya katakan tadi. Segala sesuatu yang bertentangan dengan penafsiran gereja akan dianggap sebagai pelanggaran. Seperti yang dilakukan oleh Nikolaus Kopernikus. Dengan teori heliosentris, dia mengatakan pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi. Dan teorinya ini didukung oleh Galileo Galilei, sehingga ia dihukum seumur hidup. Kita akan berbicara tentang reformasi gereja. Bagaimana pengaruh reformasi gereja terhadap kehidupan manusia? Apa yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi? Slogan Johann Tetzel melakukan penjualan indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa, menyebabkan terjadinya korupsi, sikap gereja yang cenderung otoriter. Akibatnya timbullah keinginan untuk membebaskan diri dari dominasi gereja. Lahirlah reformasi gereja pada tanggal 31 Oktober 1517 di bawah kepemimpinan Martin Luther. Timbul pertanyaan, apa arti reformasi gereja? Siapa yang tahu? Reformasi gereja adalah upaya perbaikan kembali kepada ajaran kekristenan yang benar sesuai dengan Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Ia menentang slogan Johann Tetzel dengan konsep indulgensi. Ia mengatakan iman yang mengantarkan manusia pada keselamatan. Maka ia membuat 95 dalil dan ditempelnya di gereja di Wittenberg. Kemudian dia mencoba menghapuskan pajak yang memberatkan rakyat dan korupsi yang dilakukan oleh gereja akibat penjualan indulgensi. Apa akibat reformasi gereja? Raja yang ingin berkuasa penuh lepas dari pengaruh gereja menyebabkan terjadinya pemisahan antara gereja dengan negara. Oleh karena itu, berkembanglah paham nasionalisme, paham humanisme, dan paham kapitalisme. Dan didukung dengan penemuan mesin cetak, memudahkan kaum reformasi menyebarkan ajarannya. Kita tahu ketika diruntuhkan dan ditaklukkannya Kekaisaran Romawi, menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat terputus. Rempah-rempah yang sebelumnya didapatkan di Konstantinopel tidak tersedia lagi. Akibatnya, pedagang Eropa terpaksa mencari rempah-rempah ke tempat lain. Salah satu yang menjadi daerah tujuannya adalah Nusantara, yaitu Indonesia. Dengan didukungnya teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nikolaus Kopernikus yang mengatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari dan bumi adalah bulat, maka ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Maka mereka melakukan praktik kekuasaan, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Timbul pertanyaan, apa perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Anak-anak ingat ya, kalau kolonialisme menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya, tetapi kalau imperialisme menguasai suatu wilayah untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya, dengan menanamkan kekuasaannya dalam segala aspek. Kalau ada perbedaan, pasti ada persamaan. Apa yang menjadi persamaan? Kolonialisme dan imperialisme. Ada negara yang dikuasai dan ada negara penguasa. Imperialisme dibagi atas dua, imperialisme modern dan imperialisme kuno. Apa yang menjadi perbedaan dari kedua imperialisme ini? Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri, dipelopori oleh Spanyol dan Portugal dengan semboyan 3G,
gold, glory, and gospel. Sedangkan imperialisme modern terjadi setelah revolusi industri dipelopori oleh Inggris dengan semboyan 3F, food, fashion, and factory. Apa itu food? Tujuan mencari bahan mentah. Apa itu fashion? Mendapatkan pasar baru. Dan yang terakhir, apa itu factory? Untuk mendapatkan sumber daya manusia baru yang akan dijadikan sebagai tenaga kerja di pabrik. Mengapa Renaissance dianggap sebagai abad pembaharuan? Kita tahu bahwa selama abad pertengahan, ilmu pengetahuan terkesan berjalan di tempat. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibatasi oleh gereja. Hal ini mendorong kebangkitan peradaban modern Eropa yang disebut dengan zaman Renaissance. Awal bangkitnya ilmu pengetahuan di Eropa, seperti diketemukannya mesiu, seni cetak, dan kompas. Kompas ini sangat berperan untuk sebagai navigasi mereka untuk berlayar. Dan inilah nanti yang menjadi faktor mengapa bangsa Eropa melakukan kolonialisme ke Indonesia. Timbul pertanyaan, apa perbedaan kondisi sosial, budaya, politik, ekonomi abad pertengahan dengan zaman Renaissance? Kita akan membahas satu persatu. Kondisi sosial abad pertengahan terikat oleh doktrin gereja. Kondisi budayanya terjadi pembatasan seni. Kondisi politiknya, kekuasaan ada di tangan gereja. Kondisi ekonominya, sistem ekonomi tertutup. Bagaimana pada masa Renaissance? Kondisi sosial di mana berkembang paham humanis, kebenaran berpusat pada manusia. Kondisi budaya, bangkitnya ilmu pengetahuan, inovasi karya seni. Kondisi politik, terjadi pemisahan antara negara dan gereja. Kondisi ekonomi, menguatnya kedudukan kaum kapitalis. Mereka pemilik modal sehingga menguasai roda perekonomian. Masa Afklarum. Kelahiran Afklarum tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Renaissance. Keberhasilan gerakan Renaissance di Eropa menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat Eropa untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah kepada modernitas. Afklarum merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa, masa produktif bagi sejarah budaya. Kenapa? Karena mereka menciptakan kemajuan, memberikan cahaya baru, yaitu ilmu pengetahuan berkembang secara signifikan. Mengapa abad Afklarum disebut dengan abad pencerahan? Kita ingat seperti yang dikatakan oleh Immanuel Kant, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Akal sebagai sumber dan patokan kebenaran. Tetapi di sini berkembanglah paham deisme. Mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta, tetapi setelah penciptaan Tuhan tidak campur tangan sama sekali. Akibatnya, dampak daripada Afklarum terjadilah revolusi Prancis tanggal 14 Juli 1789. Rakyat Prancis mengalami reformasi menjadi republik yang sekulerisme, yaitu memberlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda. Muncullah semboyan liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kemerdekaan, égalité artinya persamaan, fraternité artinya persaudaraan. Apa yang menjadi kesimpulan kita di sini? Allah berperan dalam sejarah manusia. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. History. Sekian anak-anak, penjelasan latar belakang internal mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan melakukan kolonialisme di Indonesia.